gitu budak. Boleh kampung si boyat. Suasana rumah di Kampung Sualang, Indrapura mendadak ricuh saat tim Harimau Bulua Polsek Pancung melakukan penggerebekan. Petugas mendapati 4 orang, termasuk seorang ibu rumah tangga berinisial IY sedang asyik mengonsumsi sabu. IY yang merupakan pemilik rumah diduga sebagai bandar narkoba yang selama ini meresahkan warga. Saat digeledah, pelaku berusaha berontak dan mengelabui petugas. Namun upaya itu sia-sia setelah polisi menemukan 15 paket sabu. Keempat pelaku beserta barang bukti langsung digelandang ke Mapolsek Pancung untuk diproses lebih lanjut. Ini reskrim kita, yaitu tim Gunung Wuluh, itu bermula dari informasi masyarakat bahwasannya ada masyarakat kita akan melakukan pesta narkoba atau transaksi narkoba. Atas tindakannya, ia dijerat pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Narkotika nomor 35 tahun 2009 dengan ancaman hukuman hingga 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Geram video amatir warga tengah menghakimi pelaku pencurian motor viral di media sosial. Sebelumnya, pelaku terpergok warga saat hendak mencuri motor di sebuah kontrakan. Lebih kamu, lebih baik kamu motor satu malam cebuin dia. Sekarang masalahnya Pak, kalau ini kita lepasin, dia sama rekan-rekannya dendam ke kita bagaimana? Video tersebut viral lantaran berisikan oknum polisi di Mapolsek Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, terekam jelas menolak laporan korban dan mengatakan agar pelaku dilepaskan saja dengan berbagai penjelasan yang membuat warga kecewa atas respon dari oknum yang seharusnya mengayomi masyarakat. Atas viralnya video tersebut, Kapolres Metro Bekasi merespon positif dengan meminta maaf serta memproses hukum pelaku pencurian. Oknum polisi pun akan disanksi tegas karena telah bersikap tidak profesional. Lagi saya sebagai Kapolres mungkin memohon maaf bila mana mendapatkan anggota saya yang mungkin dalam hal penerimaan laporan awal tidak profesional. Namun saya pastikan bahwa perkara pasti akan kami selesaikan dengan penyidikan yang oknum tersebut. Sementara kita klarifikasi dan kita dalami di Propam Polda, tentunya akan kita berikan sanksi yang tegas. Kini, pelaku pencurian tengah ditangani Polres Metro Bekasi, sementara oknum polisi ditangani Ditpropam Polda Metro Jaya. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Selain 2 berita tadi, kami juga hadirkan sejumlah berita lainnya untuk Anda. Bersama saya, Anita Dewi. Inilah Jurnal Lintas. Ayo siang selengkapnya. Pemirsa, aksi bak film laga terjadi di perbatasan Pangandaran dan Cilacap. 4 pencuri gabah dibuat kocar-kacir oleh polisi. Minibus yang digunakan pelaku bahkan nyusup ke sawah hingga akhirnya berhasil diringkus. Melarikan diri hingga tertangkap di toilet. Beginilah detik-detik dramatis penggerebekan kawanan pencuri gabah di Pangandaran, Jawa Barat. Minibus yang digunakan para pelaku melaju kencang hingga terperosok ke area sawah setelah dikejar tim Resmob Satreskrim Polres Pangandaran. Sempat lakukan perlawanan saat hendak digerebek, salah seorang pelaku nekat melarikan diri. Polisi terpaksa bertindak tegas terukur. Para pelaku digelandang ke Mapolres Pangandaran. 4 pelaku yang ditangkap berasal dari daerah berbeda. 1 orang dari Lampung, 2 orang dari Cilacap, dan 1 orang lainnya warga Pangandaran. Pelaku dapat diamankan oleh tim kami berkolaborasi dengan tim Resmob Polres Cilacap. Ketika pelaku diamankan oleh tim Resmob kami, ada beberapa diantaranya pelaku melakukan perlawanan dan juga ada yang berusaha untuk melarikan diri sehingga tim Resmob kami melakukan tindakan tegas terukur.
3 pelaku utama dijerat pasal pencurian dengan ancaman 7 tahun penjara, sementara seorang penada dijerat pasal 480 dengan ancaman 4 tahun penjara. Selanjutnya, polisi akan mendalami jaringan lain dalam sindikat pencurian gabah lintas daerah. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah melaporkan. Pemirsa, kasus penipuan dengan modus hipnotis di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Berkedok pengobatan tradisional, pelaku ini berhasil mengelabui korbannya hingga rugi puluhan juta. Seorang wanita berinisial KS, 45 tahun, diduga melakukan penipuan dengan modus menggandakan emas di ringkus tim Resmob Polres Pangkep. Pelaku ditangkap saat hendak melarikan diri menggunakan mobil rental di SPBU Walele, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Modus penipuan berawal saat pelaku dan korban berkenalan di pasar malam Stadion Pangkep. Pelaku merayu mampu melakukan pengobatan tradisional hingga korban kerap mendatangi kediaman pelaku. Hubungan keduanya kian dekat, korban bercerita masalah hidupnya hingga dimanfaatkan oleh pelaku dengan menipu korban bisa menggandakan emas melalui ritual khusus. Guna meyakinkan korban, pelaku meminta korban membeli persyaratan ritual dengan mentransfer sejumlah uang. Untuk menambah kepercayaan korban, pelaku sempat memperlihatkan emas yang ternyata emas tiruan. Korban rugi lebih dari 33 juta rupiah. Nah, oleh karena itu, dari cerita dari korban tersebut dimanfaatkanlah oleh tersangka. Saya bisa menggandakan emas dengan cara ritual-ritual khusus. Terjadilah tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dimana di sini tersangka meminta kepada korban untuk membeli beberapa sesajen atau ritual-ritual seperti kambing. Pelaku dijerat pasal 372 dan pasal 378 dengan pidana ancaman 4 tahun penjara. Polisi juga masih mendalami adanya kemungkinan korban lain. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Udin Syahrudin melaporkan. Anak yang menganiaya ayah tirinya hingga tewas di Bangkalan, Jawa Timur ditangkap polisi. 2 pelaku penganiayaan itu ternyata masih kakak beradik. Aksi penganiayaan menewaskan seorang pria di Jalan Macajeh, Bangkalan, Jawa Timur. Setelah penyelidikan, polisi menangkap pelaku berinisial KU yang ternyata masih anak tiri korban. Ia ditangkap di tempat persembunyiannya di Kecamatan Kokop. Kepada polisi, ia mengaku bersama adiknya RO menganiaya ayah tirinya hingga tewas. Kedua kakak beradik itu menyimpan rasa dendam sejak ibunya dinikahi korban 5 tahun lalu. Dari si pelaku ini karena merasa kesal, ibunya menikah dengan korban. Jadi pelaku ini tinggal bersama adik-adiknya tanpa orang tua. Orang tua ayahnya kerja di Ambon, sedangkan ibunya ini menikah dengan korban ini. Dari olah TKP petugas, ditemukan 1 senjata tajam berlumuran darah di lokasi yang diduga adalah milik tersangka RO. Sementara 1 senjata lainnya berupa celurit diamankan polisi saat menangkap tersangka KU. Tersangka KU yang masih menjalani proses pemeriksaan terancam hukuman penjara 20 tahun hingga pidana mati. Sementara adiknya masih diburu polisi. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, Anyus melaporkan. Pemirsa, komplotan begal sadis yang kerap beraksi di wilayah Pantura, Karawang, dan Subang ditangkap polisi. Dalam aksinya, pelaku ini tak segan melukai korbannya. Seorang pria berusia 32 tahun menjadi korban begal di Desa Ciasem Baru, Kecamatan Ciasem, Subang, Jawa Barat. Ia dianiaya dengan senjata tajam sementara sepeda motor dan barang berharga lainnya dirampas. Setelah penyelidikan polisi akhirnya menangkap 4 orang pelaku begal. Mereka rupanya sudah sering melakukan kejahatan di Karawang hingga Subang dan tak segan melukai korbannya. Dari hasil pemeriksaan, pelaku telah melakukan aksinya lebih dari 20 kali. Pemeriksaan mendalam, kami juga menemukan fakta-fakta yang sangat mengerikan, ya, bahwa salah satu tersangka mengakui selalu memiliki hasrat ingin melakukan pembacokan atau melukai orang lain setiap yang bersangkutan setelah melakukan atau menelan atau meminum. 2 pelaku terpaksa dilumpuhkan oleh timah panas karena melawan saat ditangkap. Akibat perbuatannya, keempat pelaku terancam hukuman penjara maksimal 12 tahun. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Hermawan, Juanda, Anyus melaporkan.
Pemirsa, seorang guru ngaji kepergok mencabuli santri laki-laki di Pekalongan, Jawa Tengah. Penjemputan pelaku ini oleh polisi berlangsung dramatis, bahkan nyaris ricuh dikepung ribuan warga. Ratusan warga berupaya merangsek ke sebuah TPQ di Desa Jajarwangi, Pojok, Pekalongan, Jawa Tengah. Warga bahkan berupaya menganiaya pelaku. Sebelumnya, video memperlihatkan warga memergoki seorang guru ngaji sedang berbuat tak senonoh kepada santri laki-laki. Warga curiga pada pelaku yang membawa santri muda ke salah satu ruangan. Tindakan pelaku yang tega mencabuli anak menjadikan emosi warga. Polisi membawa pelaku ke kantor polisi setelah bernegosiasi dengan warga. Polres Pekalongan memastikan penyidikan akan memberikan rasa keadilan bagi korban maupun masyarakat. Dan informasi dari masyarakat tersebut, memang kami melihat dan menganalisa hasil video tersebut, memang terduga pelaku ini wajahnya sangat mirip sekali pada kami bahwa si korban ini sering diiming-iming sejumlah uang. Hingga saat ini, baru satu santri yang melaporkan pelaku ke kantor polisi. Pelaku masih menjalani pemeriksaan di kantor polisi. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno melaporkan. Tempat judi terbesar di Kabupaten Karo, Sumatera Utara digerebek polisi. 29 orang ditangkap. Ikuti informasi selengkapnya di Jurnal Lintas Aisyah. Pemirsa, tempat judi terbesar di Kabupaten Karo, Sumatera Utara digerebek polisi. 29 orang ditangkap bersama puluhan mesin judi berbagai jenis. Sementara itu perhiasan emas seberat 160 gram milik nenek berusia 72 tahun raib dirampas perampok di Cilegon, Banten. Tim gabungan Polda Sumut bersama Danpomdam 1 Bukit Barisan serta Polres Tanah Karo menggerebek lokasi judi terbesar di Tanah Karo. Namun saat pemeriksaan, 6 orang dibebaskan karena tidak terlibat permainan judi. Penggerebekan dilakukan karena aktivitas judi yang berlangsung di jantung kabupaten ini sangat merusakkan masyarakat. Setiba di lokasi ditemukan adanya kegiatan perjudian dadu dan mesin tembak ikan. Kemudian tim gabungan mengamankan 29 orang berikut barang bukti di TKP, yang mana selanjutnya 29 orang tersebut kami amankan dan kami boyong ke Ditreskrimum Polda Sumatera Utara guna proses selanjutnya, di mana dari 29 orang tersebut 6 orang kami kembalikan karena yang bersangkutan merupakan penonton. Selain menangkap pemain judi, polisi juga menyita puluhan mesin judi aneka jenis. Polisi pun menegaskan akan menindak tegas segala jenis perjudian sesuai aturan hukum yang berlaku. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid melaporkan. Nenek Juleha berusia 72 tahun ini ditemukan warga di sekitar Jalan Raya Taman Kopassus, Kabupaten Serang, Banten. Pada warga, korban menceritakan dirinya jadi korban perampokan sebelum ia diturunkan paksa dari sebuah mobil. Awalnya korban didatangi orang tak dikenal di sekitar tempat tinggalnya di Kampung Priuk, Kelurahan Sukmajaya, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon. Dengan dalih menanyakan soal tanah, korban kemudian dibawa ke dalam mobil. Namun dalam perjalanan, perhiasan emas korban berupa gelang, kalung, dan cincin seberat 160 gram dirampas pelaku di bawah ancaman akan dibunuh. Setelah menggasak harta bendanya, korban ditendang dan diturunkan paksa. Emas sudah diambilin semua? Udah lah, di mobil. Udah diambil, ibunya diturunin, ditendang. Udah beres. Berapa orang yang ngambil tuh? Satu, yang di supirnya enggak, yang duduk berdua sama buat itu. Pihak keluarga berencana melaporkan kejadian ini kepada polisi. Keluarga berharap agar kepolisian bisa segera mengungkap aksi perampokan yang dialami korban. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution News melaporkan. Pemirsa, liputan tadi sekaligus menutup Jurnal Lintas Ayu siang hari ini. Saya Anita Dewi beserta kerabat kerja undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jakarta.